jaga kesehatan. Oke, kita akan mulai ibadah kita, adik-adik yang ada di rumah. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita ya. Kita mulai dengan berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami boleh kembali untuk kami beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami semua, pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan terus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu kami yang dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa terus menjagai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Mas Sekolah Minggu dengan penuh semangat dan sukacita ya. Give thanks, because
kuat, hebat, dan besar. Oke? Siap kali dia? Siap, Kakak. Berkatilah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau juga yang memberkati setiap usaha, pekerjaan orang tua kami, bahkan studi kami, jadikan berhasil dan beruntung dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan pujikan Yesus kemuliaan-Mu. Oke? Adik-adik, kakak silakan duduk kemari, kita akan menyembah Tuhan. Dan sungguh-sungguh ya.
Shalom, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Hari ini kakak berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Walaupun untuk ibadah kita masih harus berjalan secara online, adik-adik harus mengikuti di rumah tetap dengan semangat, dengan sukacita, dengan hati yang tulus untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang satu tokoh, orang yang kuat, orang yang hebat. Ya, kita akan mendengarkan siapa tokoh itu. Kita akan dengarkan nanti ya. Yuk, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur walaupun secara online kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, dan kami tetap dapat beribadah. Tuhan tolong kami, kalau sebentar kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami untuk mengerti, sehingga dari firman itu kami semakin taat dan semakin setia kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Beberapa minggu ini cerita sekolah minggu kita tentang apa? Tentang tokoh Alkitab. Kalau minggu lalu masih ada yang ingat cerita minggu lalu tokoh siapa? Minggu lalu adalah seorang tokoh wanita yang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Dia adalah Deborah. Ya. Nah, kali ini seperti di awal kakak sudah sampaikan tadi, kita akan bercerita tentang satu tokoh, yaitu orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang perkasa. Ya. Dan ini masih kelanjutan dari cerita minggu lalu. Dulu setelah bangsa Israel dibawa oleh Nabi Musa keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, setelah Musa meninggal, lalu Musa digantikan oleh Yosua. Masih ingat ya? Nah, dari Yosua sampai kemudian digantikan oleh Samuel. Pada waktu itu bangsa Israel belum mempunyai seorang pemimpin raja. Nah, setelah itu Israel dipimpin oleh hakim. Ya, oleh hakim. Dan kemarin kita sudah bicara tentang satu tokoh hakim wanita yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia adalah Deborah. Dan hari ini kita akan melihat satu tokoh hakim lagi yang punya kekuatan hebat, yang punya tenaga kuat, dan dia dipakai untuk memimpin bangsa Israel selama 20 tahun. Siapa dia? Kita baca Alkitab yuk. Adik-adik di rumah bisa mengikuti menggunakan HP Android atau apapun, juga bisa menggunakan Alkitab seperti Kak Agus saat ini. Kita akan buka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ya. Kalau sudah dapat pasal 13, Hakim-Hakim pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram.
sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kita berhenti saja sampai ayat ke-5 ya. Simson ini lahir dari seorang perempuan yang sebelumnya mandul. Mandul itu tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Dari bapaknya bernama Manoah. Karena istrinya sudah mandul, lalu datanglah pada waktu itu malaikat kepada istrinya bapak Manoah ini. Dia datang bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, anak itu akan menjadi nazir Allah. Anak itu dan tidak boleh dicukur rambutnya. Adik-adik tahu apa itu nazir? Nazir itu orang yang khusus bekerja melayani Tuhan. Dikhususkan. Jadi Simson ini seorang yang dikhususkan untuk melayani Allah. Makanya dia tidak boleh rambutnya dipotong. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam syarat untuk melayani Allah, dalam Ulangan dikatakan bahwa tidak boleh rambutnya dicukur. Lalu setelah itu lahirlah Simson ini. Simson lahir dan dia tidak pernah dicukur dari begitu dia lahir sampai tua, sampai dewasa, sampai melayani Tuhan, dia tidak dipotong rambutnya. Begitu lahir Simson yang begitu luar biasa. Ya, lalu ketika Simson sudah besar, dia bicara kepada bapak Manoah dan istrinya, ambilkan dulu perempuan Filistin itu untuk menjadi istriku, kata Simson. Lalu bapak dan ibunya berkata begini, anakku, bukankah Allah sudah berfirman tidak boleh bangsa kita ini menikah dengan bangsa kafir, bangsa Filistin apalagi. Tuhan gak boleh, itu dilarang. Tapi Simson dia katakan tidak, pokoknya ambilkan. Diambilkan. Nah, ketika terjadi pernikahan, itulah akhirnya terjadi persoalan. Persoalan apa? Waktu Simson menemui perempuan ini, ketika dia pulang, dia berjumpa dengan seekor singa. Singa ini mau menerkam dia, tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Simson, dia pukul Simson itu, dia cabik-cabik, dan akhirnya singa itu mati. Dengan tangan kosong. Seekor singa sebesar itu bisa dikalahkan hanya dengan tangan kosong oleh seorang Simson. Itu bukan karena kuatnya Simson, tetapi karena Tuhan. Nah, kemudian beberapa hari lagi dia lewat lagi. Singa itu sudah menjadi bangkai. Nah, di dalam tulangnya itu ada banyak lebah yang menghasilkan madu, dan madunya itu banyak. Lalu dia ambil madu itu, dia makan sambil berjalan karena begitu manis. Lalu dia pulang, dia kasihkan kepada Pak Manoah dan istrinya, dapat madu. Tetapi Simson tidak katakan dari mana asal madu itu. Madu itu berasal dari bangkai binatang. Itu Lalu ketika dia menikah dengan seorang Filistin ini, dia membuat teka-teki dari yang kuat. Nah, untuk jelasnya kakak akan ajak adik-adik baca Alkitab yuk. Yuk, lihat Alkitabnya di pasal 14, Hakim-Hakim pasal 14. Yuk, Hakim-Hakim pasal yang
14. Lihat teka-teki Simson di sana. Diingat ya, teka-teki Simson di sana. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 14. Apa isinya? Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apakah itu? Wah, dia kasih ketika pesta itu orang-orang yang di sampingnya dikasih teka-teki ini. Dia katakan seperti ini. Kalau kamu bisa jawab teka-tekiku, kamu akan kuberi hadiah. Apa hadiahnya? 30 helai pakaian kebesaran dan pakaian dalam. Tetapi sebaliknya, kalau dalam 7 hari kamu tidak bisa jawab teka-tekiku, sebaliknya kamu berikan kepadaku 30 pakaian kebesaran, 30 pakaian dalam. Wih. Sampai orang berpikir 7 hari tidak ada yang bisa jawab teka-teki Simson. Tapi orang-orang Filistin ini licik. Lalu dia temui istrinya Simson. Masa kamu mempermalukan bangsamu sendiri? Coba rayu Simson. Apa jawaban dari teka-teki itu? Supaya kami tidak dipermalukan. Masa kamu mengundang kami sehingga kami jadi miskin gara-gara harus menyiapkan 30 pakaian kebesaran dan 30 pakaian dalam bentuk hadiah Simson karena kami tidak bisa jawab teka-tekinya? Lalu istrinya Simson ini datang dengan nangis. Masa kamu tega mempermalukan aku di depan bangsaku? Kata istrinya Simson. Kamu memberi teka-teki tapi tidak kasih jawabannya. Lalu hati Simson. Dia kasih tahu jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya yang tadi dibunuh oleh Simson apa? Singa. Singa itu seharusnya menerkam, tetapi dari singa itu yang sudah menjadi bangkai keluar madu. Lalu setelah diberitahukan 7 hari jawabannya, Simson jadi ditanya, jawabannya aku tahu, kata orang-orang itu. Setelah diberitahu jawabannya adalah singa, maka Simson pun marah, tetapi dia harus tetap bertanggung jawab terhadap janjinya. Dia harus bayar 30 pakaian kebesaran dan 30 pakaian dalam. Wah, bagaimana cara Simson? Dia pergi ke Askelon, dia bunuh orang di sana, dia ambil pakaiannya sendirian dan dia berikan, tapi dia masih marah. Akhirnya kemarahan ini membuat Simson lebih marah lagi. Dia tangkap 200 anjing hutan. Dia ikat di masing-masing ekor anjing itu dengan satu obor, lalu dia usir keluar supaya masuk ke ladang-ladang gandum dan timbunan gandum semua terbakar oleh karena kemarahan. Itu satu kehebatan. Tidak hanya itu, masih ada kehebatan lain. Ketika Simson berhadapan dengan orang Filistin 1000 orang, dia kalahkan hanya dengan rahang, binatang rahang kuda. Dia bisa pukul semua orang-orang Filistin 1000 orang, dia kalahkan seorang diri. Tidak hanya itu, apalagi ketika dia menikah dengan Delila, Simson diikat dengan beberapa tali pun bisa putus hanya dengan sekali. Kalau adik-adik mau baca lengkapnya, baca Alkitabnya dari Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal ke-16. Di situ ada Simson, cerita tentang Simson. Lalu yang terakhir adik-adik, ketika dia menikah dengan Delila adalah perempuan Filistin. Di awal dikatakan bahwa Simson tidak boleh menikah dengan perempuan yang bukan sebangsanya seharusnya, tapi Simson keras kepala. Kenapa? Akhirnya ketika terakhir dijebak, dia harus diikat, dan pada waktu itu ketika diikat semua tali tidak sanggup mengikat Simson. Apa yang terjadi? Lalu orang-orang Filistin tadi membujuk istrinya yaitu Delila. Datang, coba kasih tahu. Lalu Delila datang kepada Simson dan dia minta apa sih kelemahannya sehingga engkau menjadi kuat. Lalu Simson hatinya sudah melekat kepada istrinya Delila. Dia berikan beritahu kelemahannya. Apa kelemahannya? Rambutnya. Rambut adalah tanda bahwa dia dipakai oleh Tuhan dengan anugerah kekuatan. Lalu ketika Simson tidur, dipotonglah rambut Simson itu, dan apa yang terjadi? Saat itu Simson lemah, tidak punya kekuatan.
penjara. Setelah sekian lama tidak hanya di penjara, dia dicungkil matanya sehingga matanya menjadi buta. Sehingga ketika sekian lamanya dia di dalam penjara, perlahan-lahan rambutnya tumbuh kembali. Seiring rambutnya tumbuh, kekuatannya dipulihkan Tuhan. Dan apa yang terjadi lagi adik-adik? Pada waktu itu Simpson dipermalukan di depan 3.000 orang. Dan ketika dia dipermalukan, dia berdoa, dia bertobat kepada Tuhan, mengakui semua dosanya, lalu kembali pulih tenaganya pada waktu itu. Bangun tiang utama dari bangunan itu, dia tarik dan robohlah gedung itu. Sehingga 3.000 orang mati saat itu bersama dengan Simpson. Apa yang kita pelajari dari cerita seorang Simpson? Yang pertama, Simpson dianugerahi kemampuan, talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Tetapi Simpson menyalahgunakan. Simpson seharusnya dipanggil Tuhan. Tuhan memakai dia untuk menjadi hakim atas Israel, untuk memimpin bangsa itu mengalahkan bangsa Palestina yang sudah menyengsarakan mereka, menjajah mereka selama 40 tahun. Tetapi Simpson menyalahgunakan kemampuannya itu untuk membalaskan sakit hati, kemarahan pribadinya. Ya. Kenapa dia marah? Karena kesalahan dia sendiri. Dia tidak taat. Waktu orang tuanya ingatkan, jangan menikah dengan perempuan yang bukan sebangsamu, apalagi perempuan Filistin, dia bersikeras. Akibatnya apa? Dia dijebak, dan dari kejebakan itu dia marah. Ya, dia marah. Kemarahan inilah yang membuat Simpson menggunakan talenta yang dia punya dari Tuhan tadi, kekuatan yang besar yang dianugerahkan Tuhan, untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri, bukan keinginan Allah. Anak-anak, masing-masing adik-adik di rumah dianugerahi Tuhan kecakapan, kepintaran, bakat atau talenta. Jangan salah gunakan. Gunakan itu untuk Tuhan. Jangan gunakan untuk hal-hal yang jahat, apalagi itu hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Ingat, walaupun Simpson ini dipakai Tuhan dari lahir, dia sudah malaikat Tuhan sudah ngomong bahwa dia akan menjadi nazir Allah. Tetapi kalau dia melanggar perintah Allah, kalau dia berdosa kepada Allah, tetap dihukum, tetap ada akibatnya. Jadi siapapun yang melanggar firman Tuhan, tetap ada akibatnya. Ingat, kecil atau besar pelanggaran kita terhadap firman Tuhan, ada akibatnya. Jangan main. Apalagi menyalahkan menggunakan kepintaran kita, kemampuan kita untuk hal-hal yang tidak baik. Padahal itu dianugerahkan oleh kita bisa, kita pintar, itu semua karena pemberian. Karena itu jangan salah. Gunakan untuk hal-hal yang baik. Gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bisa main musik, gunakan untuk main musik di gereja, di sekolah minggu. Apalagi jangan gunakan untuk hal-hal yang baik. Lalu yang kedua, apa yang kita mau belajar dari Simpson? Yang kedua adalah Simpson salah bergaul. Kenapa Simpson bisa tertarik dengan perempuan Filistin? Karena teman-temannya orang-orang Filistin juga. Dia banyak bergaul dengan orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin ini mengakibatkan Simpson, mempengaruhi Simpson melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Simpson berani melanggar firman Tuhan walaupun diingatkan mama papanya, jangan menikahi perempuan Filistin, tetapi dia tetap kuat melanggar. Karena apa? Karena orang Filistin sudah mempengaruhinya, cara bergaulnya dengan orang-orang Filistin. Apa yang kita pelajari? Yang kedua, jangan salah dalam bergaul.
adik-adik, anak-anak banyak yang salah bergaul. Apalagi pergaulan sekarang ini, ngeri. Walaupun di rumah kelihatannya nggak punya teman, tapi temannya banyak di luar. Lewat lewat handphone, main yuk, kita mabar, main bareng. Padahal permainannya bisa saja itu judi, ya, permainan online, beli pulsa mahal, data. Kalau nggak punya uang marah-marah, nanti minta sama bapaknya, nggak dikasih mulai berontak, nggak dikasih HP-nya mulai marah sama mama papanya, main hajar, main tendang, main ini. Itu karena pergaulan yang tidak baik. Apalagi banyak melalui HP itu dikirimkan pesan-pesan yang tidak baik. Woi, kalau kita lihat di Jakarta itu ya, banyak pelajar-pelajar tawuran sudah bawa senjata. Senjata tajam. Kenapa? Hanya dengan lewat HP kita akan ketemu di sana, melawan anak dari sana. Itu pergaulan yang jahat. Jangan lakukan. Ketika salahnya bergaul, saat itu kita salah. Alkitab ngomong apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Ingat itu. Jangan seperti Simpson. Akhirnya dia menerima hukuman akibat pelanggarannya. Ya. Kita belajar dari Simpson. Walaupun dia kuat, walaupun dia dianugerahi kekuatan besar oleh Tuhan, walaupun dia dianugerahi tenaga yang kuat, bisa mengalahkan singa dengan tangan kosong, bisa mengalahkan 1000 orang hanya dengan leher rahang kuda, bisa mengarahkan banyak orang, diikat dia bisa putus begitu saja. Tapi dia salah gunakan anugerah Tuhan itu. Karena dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, cukup dibatasi, cukup sekedar kenal. Kalau perlu, anak-anaklah yang harus mempengaruhi sehingga mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, itu cerita kita anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Cerita kita apa hari ini? Tentang Simpson. Apa yang kita pelajari dari Simpson? Gunakan talenta yang kita miliki, yang asalnya dari Tuhan, untuk hal-hal yang baik, yaitu di dalam Tuhan. Yang kedua apa? Jangan salah dalam bergaul. Hati-hati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan saking rusaknya bisa membuat kita berpaling dari Tuhan. Itulah cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu sekolah minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini sudah mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Nah, kita akan tutup ibadah kita biar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu tadi jadi berkat buat kita semuanya. Nah, kita akan tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.
truth and the life and live by faith.